Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan tata cara atau bagaimana sih penggunaan Turnitin untuk instruktur. Video tata cara penggunaan Turnitin untuk instruktur ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Dimas Kurnia Robi dan Bapak Muhammad Fadoli. Sebelum saya menjelaskan langkah-langkah penggunaan Turnitin untuk instruktur atau instruktur, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dari Turnitin itu sendiri. Jadi, Turnitin adalah sebuah layanan yang menyediakan fasilitas untuk mendeteksi suatu kegiatan plagiasi pada sebuah karya tulis. Sedangkan instruktur adalah hak akses yang digunakan oleh pengguna yang dalam hal ini yakni tutor, staf, atau dosen untuk membuat kelas dengan tujuan memantau hasil tulisan yang telah dikirim oleh satu atau lebih siswa atau mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah penggunaan Turnitin instruktur. Untuk mengakses Turnitin, langkah pertamanya yaitu mengakses website Turnitin di alamat web yang sebagai berikut, sehingga muncul tampilan seperti di bawah ini. Nah, langkah kedua yaitu untuk masuk ke dalam pemeriksaan similarity, kita atau instruktur itu harus login terlebih dahulu seperti di bawah ini. Nah, setelah kita masuk ke halaman depan Turnitin, jika kita atau instruktur masih berstatus sebagai student, maka diubah terlebih dahulu statusnya menjadi instruktur dengan mengklik kolom student di sebelah kanan atas seperti gambar di bawah ini. Nah, jika statusnya sudah berubah dari student menjadi instruktur, langkah selanjutnya yaitu menambahkan sebuah kelas di halaman Turnitin dengan tujuan dapat menambah beberapa student yang nantinya bisa melakukan pengecekan plagiasi pada karya tulisnya di kelas yang instruktur buat. Nah, untuk menambahkan sebuah kelas, langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengklik kolom Add Class seperti di bawah ini. Setelah mengklik Add Class, maka tampilan halaman akan berubah seperti gambar di bawah ini. Lalu instruktur harus mengisi nama kelas, enrollment key, subject area, student level, dan memilih tanggal berakhirnya kelas seperti gambar di bawah ini. Setelah mengisi nama kelas, enrollment key, subject area, student level, dan memilih tanggal berakhirnya kelas, langkah selanjutnya yaitu instruktur bisa mengklik submit seperti gambar di bawah ini. Setelah kita mengklik submit, maka akan keluar informasi class ID dan enrollment key yang nantinya diberikan atau dipakai oleh student untuk mengakses kelas di Turnitin. Langkah selanjutnya yakni instruktur bisa langsung mengklik kelas yang tadi udah dibuat. Lalu di dalam kelas tersebut, instruktur bisa menambahkan beberapa assignment seperti gambar yang tertera. Nah, untuk menambahkan assignment, instruktur bisa mengklik Add Assignment seperti gambar yang tertera. Nah, lalu langkah selanjutnya instruktur bisa mengetik nama assignment pada kolom assignment title dan pilih tanggal berakhirnya assignment pada kolom due date seperti gambar yang tertera. Nah, setelah mengisi kolom assignment title dan due date, langkah selanjutnya yakni mengklik bagian optional settings dan instruktur bisa mengecek lagi apakah data yang tertera sudah betul semua atau masih ada yang salah. Lalu pada kolom optional settings itu ada bagian submit papers to. Nah, submit papers to ini sangat penting karena di sana ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu standard paper repository dan no repository. Nah, lalu langkah selanjutnya instruktur bisa mengklik submit di pojok kiri bawah seperti gambar yang tertera. Nah, langkah selanjutnya yaitu untuk mengecek similarity. Instruktur bisa mengklik more action lalu klik submit. Langkah selanjutnya instruktur bisa mengisi first name dan last name penulis serta submission title atau judul dari karya tulis yang ingin kita cek similarity-nya. Setelah mengisi first name, last name, dan submission title, langkah selanjutnya yaitu mengklik choose from this computer
dan memilih file yang akan dicek similarity-nya, lalu kita harus mengklik upload. Nah, setelah artikel berhasil terupload, langkah selanjutnya yakni melakukan konfirmasi apakah data filenya sudah benar atau belum, lalu setelah itu klik confirm seperti gambar yang tertera. Setelah submissionnya lengkap, maka langkah selanjutnya yaitu instruktur bisa mengklik go to assignment inbox dan tunggu status similarity-nya keluar selama 5-20 menit tergantung banyaknya halaman dan jumlah kata. Setelah hasilnya keluar, instruktur bisa melakukan pengecekan detail terhadap hasilnya dengan mengklik title atau hasil similarity-nya. Nah, setelah detail hasil similarity-nya keluar, untuk melihat detail persenannya, instruktur bisa mengklik angka hasil persenan atau yang disebut match overview di bagian kanan. Nah, langkah selanjutnya yaitu jika ingin mendownload laporannya, instruktur bisa mengklik icon download atau unduh di bagian kanan dan klik current view lalu simpan laporan di laptop. Sekian video tata cara penggunaan Turnitin untuk instruktur. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak, menonton, dan mendengarkan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong, sampai ketemu di video selanjutnya.